Persib Bandung secara resmi mengumumkan perekrutan pemain asing pertama mereka di paruh musim, yaitu Gervane Castaner, pada Rabu 8 Januari 2025. Melalui rilis resmi klub, Persib menyampaikan bahwa Castaner resmi bergabung pada Rabu siang. "Welcome Gervane Jandrief Adonis Castaner," tulis Persib dalam pengumumannya. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, yang membela timnas Curaçao ini akan menjadi tambahan kekuatan di lini serang Pangeran Biru. "Wilujeng Sumping Castaner, mari kita ciptakan kisah indah bersama Persib," lanjut pernyataan tersebut. Gervane Castaner sebelumnya bermain untuk CD Castellón di divisi ketiga Spanyol. Ia berkontribusi dalam promosi klub tersebut ke divisi kedua, sebelum berstatus tanpa klub sejak Juli 2024. Di level internasional, Castaner merupakan pemain aktif timnas Curaçao. Pada November 2024, ia masih memperkuat timnas dalam laga melawan Saint Lucia di ajang CONCACAF Nations League B. Persib mengontrak Castaner dengan durasi 1,5 tahun. Menurut Sporting Direktur Persib, Aditya Putra Herawan, perekrutan ini dilakukan atas rekomendasi pelatih Bojan Hodak, yang mempertimbangkan fleksibilitas Castaner dalam bermain di berbagai posisi di lini depan. Merespons rekomendasi pelatih, kami segera melakukan negosiasi, dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut, ujar Aditya. Kedatangan Castaner memastikan bahwa Mailson 5 tidak akan didaftarkan sebagai pemain asing untuk putaran kedua. Hingga kini, Persib telah merekrut 4 pemain di bursa transfer paruh musim, yaitu Zulkifli Lukmansyah, promosi dari Persib U20, Adam Ali status dipermanenkan, Zalnando kembali dari peminjaman, dan Gervane Castaner, pemain asing baru. Fakta menarik lainnya, Castaner pernah dilatih oleh Patrick Kluivert di timnas Curaçao, yang saat ini menjadi pelatih timnas Indonesia. Di bawah asuhan Kluivert, Castaner tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF, dan bermain selama 45 menit saat Curaçao dikalahkan Bahrain 0-4. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, menyatakan kekecewaannya atas hasil imbang yang diraih timnya saat melawan Persib Bandung, dalam laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024-2025. Bali United harus puas berbagi poin, setelah kebobolan pada menit ke-90+3, melalui gol Gustavo Franca dari Persib Bandung. Teko menilai, bahwa gol penyama kedudukan Persib tersebut seharusnya tidak disahkan, karena menurutnya ada pelanggaran terhadap M. Rahmat sebelum gol tercipta. "Gol Persib, saya rasa tidak sah. Ada pelanggaran sebelumnya terhadap M. Rahmat. Seharusnya VAR dicek, tapi ternyata tidak ada," kata Teko. Pemain Bali United sempat memprotes dan meminta wasit M. Irfan Effendi meninjau VAR. Namun, wasit tetap menyatakan gol tersebut sah. Teko yang terlihat kesal akibat keputusan ini, akhirnya diganjar kartu kuning. "Saya kecewa karena saya diberi kartu kuning. Padahal, saya tidak melakukan apa-apa. Saya sempat bertanya langsung setelah pertandingan, tetapi wasit hanya diam," tambah pelatih asal Brasil itu. Pertandingan antara Bali United dan Persib Bandung berlangsung panas, dan diwarnai hujan kartu. Selain Teko, 6 pemain Bali United juga mendapat kartu kuning, dengan 1 pemain terkena akumulasi kartu merah. Pemain tersebut adalah Nofri Setiawan, Privat Mbarga, Elias Dolah, Kadek Arel Priyatna, Kadek Agung Witnyana, dan Yabes Roni. Dari kubu Persib, Mark Locke, Gustavo Franca, David Da Silva, serta pelatih Bojan Hodak juga menerima kartu kuning. Laga ini berakhir imbang 1-1. Bali United sempat memimpin lebih dulu melalui gol Rahmat Arjuna Reski pada menit ke-47, tetapi Persib menyamakan kedudukan lewat gol dramatis Gustavo Franca di penghujung laga. Persib Bandung menunjukkan performa yang sangat konsisten sepanjang paruh pertama BRI Liga 1 2024-2025. Konsistensi ini membuat Maung Bandung mulai menargetkan mempertahankan gelar juara, alias back-to-back di kompetisi tersebut. Pada musim sebelumnya, Persib juga berhasil meraih gelar juara paruh musim BRI Liga 1 2023-2024, dengan koleksi 39 poin dari 17 laga, unggul 2 poin dari Persebaya Surabaya di posisi kedua. Di bawah asuhan Bojan Hodak, Persib tidak hanya memimpin klasemen, tetapi juga menjadi tim dengan produktivitas tertinggi bersama Dewa United, dengan total 30 gol. Selain itu, Persib belum sekalipun merasakan kekalahan dari 17 pertandingan yang sudah mereka mainkan. Rasa optimisme semakin besar, setelah laga terakhir di putaran pertama, di mana Persib bermain imbang 1-1 di kandang Bali United. Meski gagal meraih kemenangan, Hoda tetap puas, karena menilai Bali United adalah lawan yang sulit dikalahkan. Dengan status sebagai juara paruh musim, Hoda mulai berbicara tentang peluang untuk mempertahankan gelar. Jika berhasil, ia akan menjadi pelatih pertama yang membawa Persib meraih gelar juara secara beruntun di era Liga Indonesia. Banyak hal baru yang kami lakukan musim ini. Jadi,
Saya berharap kami bisa mencoba untuk back-to-back juara, ujar Hoda seperti dikutip dari situs resmi klub. Tak banyak tim yang berhasil mempertahankan gelar juara di era Liga Indonesia, kecuali Bali United. Persib bertekad mengikuti jejak tersebut. Hoda juga menyoroti keberhasilan mereka mengalahkan Bali United di semifinal musim lalu, sebuah pencapaian yang sebelumnya sulit diraih. Sebelumnya, Bojan Hoda juga mencetak sejarah di Persib Bandung, dengan menjadi pelatih asing pertama yang membawa tim ini meraih gelar juara di era Liga Indonesia. Kini, ia berambisi melanjutkan catatan api tersebut, dengan membawa Persib mempertahankan gelar juara. Bali United mengalami nasib kurang beruntung saat menghadapi Persib Bandung, dalam laga tunda pekan ke-12 Liga 1. Selain hanya bermain imbang melawan tim tamu, Serdadu Tridatu juga terancam menerima sanksi dari PSSI. Pertandingan sengit tersebut berlangsung panas dan diwarnai hujan kartu. Tak hanya pemain, pelatih Bali United, Stefano Cugura, juga menerima kartu kuning. Menurut regulasi, tim yang menerima 5 kartu kuning dalam satu laga, akan dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah. Saya heran, kenapa saya juga ikut kena, padahal pihak Persib yang dapat, saya tidak melakukan apa-apa, ujar Teko. Teko bahkan terlihat menghampiri wasit M. Irfan Effendi di lorong stadion, untuk meminta penjelasan terkait kartu kuning yang diterimanya, namun tidak mendapat jawaban. Saya tanya langsung, tapi dia tidak menjelaskan apa-apa, tambah pelatih asal Brasil tersebut. Ia juga mengkritik keputusan wasit yang dinilainya terlalu mudah memberikan kartu. Sepertinya mereka memang ingin pemain saya tidak bisa tampil di pekan berikutnya, ujarnya. Selain denda kartu, Bali United juga terancam mendapat sanksi lain, akibat beberapa insiden, seperti pelemparan botol ke lapangan oleh supporter, penyalaan flare di Tribun Selatan, dan kegagalan panitia pelaksana dalam mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu. Persib Bandung sukses meraih 1 poin, setelah bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Persib sempat tertinggal 0-1 melalui gol Rahmat Arjuna pada menit ke-47, yang memanfaatkan umpan dari Privat Mbarga di sisi kiri. Namun, di menit-menit akhir babak kedua, Gustavo Franca berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, setelah menerima umpan dari Beckham Putra Nugraha. Meski berhasil membawa pulang 1 poin, pelatih Persib, Bojan Hodak, mengkritisi kinerja wasit yang memimpin pertandingan. Dalam konferensi pers sebelum laga, Bojan sempat mengungkapkan harapannya, agar wasit yang bertugas bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemarin, saya sudah mengatakan bahwa saya berharap tidak perlu lagi membahas soal wasit, ujar Bojan. Setelah pertandingan, manajemen Persib berencana mengirimkan surat keluhan kepada PSSI terkait kinerja wasit Irfan Effendi. Namun, Bojan tidak merinci keputusan wasit mana yang dianggap merugikan timnya. Hari ini, wasit kembali jadi bahan pembicaraan, dan kami akan mengajukan keluhan resmi kepada PSSI. Jika saya menjelaskan secara detail, gaji saya bisa dipotong, dan istri saya akan kecewa, tegasnya. Hasil imbang ini menjadikan Persib satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di putaran pertama, sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dengan 39 poin. Sementara itu, tambahan 1 poin mengantarkan Bali United naik ke peringkat keempat klasemen akhir putaran pertama dengan 28 poin, sama dengan Arema FC di peringkat kelima. Namun, Bali United unggul selisih gol dengan plus 9, dibandingkan Arema FC yang memiliki plus 6.